Ya, sementara itu untuk mendukung terwujudnya mobil listrik buatan dalam negeri, Badan Usaha Milik Negara melalui PLN menyiapkan sejumlah infrastruktur untuk mendukung kendaraan listrik. Di antaranya kemudahan mengecek lokasi stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN melalui PT PLN Persero menggenjot penggunaan kendaraan listrik di tanah air. Dengan memudahkan pengguna kendaraan listrik memantau cek lokasi stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU terdekat melalui aplikasi, sehingga penggunaan mobil listrik ini tidak perlu khawatir baterai habis saat mengemudi di luar rumah. Terlebih lagi, lokasi SPKLU ini terhubung langsung dengan Google Maps. Wakil Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasojo mengatakan, SPKLU PLN saat ini sudah tersedia informasi lokasi peta stasiun pengisian umum di mana saja, sehingga masyarakat dengan mudah menentukan tempat SPKLU terdekat. Bukan hanya itu, pelanggan yang menggunakan mobil listrik juga dapat mengatur berapa kWh yang akan diisi ke mobil masing-masing. Nah, ini charge in luar biasa nih. Untuk charge in, kita sudah punya peta stasiun pengisian kendaraan listrik umum di mana saja. Betul. Nah, dari charge in itu kita langsung bisa tahu, saya baru naik mobil listrik nih, mau kemana? Langsung diklik, langsung itu arahnya ke sana, pakai Google Map bisa, pakai lain-lain bisa. Kemudian pembayarannya ini sedang kita bangun juga, sudah ada. Semuanya nanti bisa pakai bank himbara, pakai semuanya. Dan kemudian langsung mau ngisi bensin itu listriknya berapa kWh, berapa langsung diatur semuanya, langsung semuanya serba mudah semuanya. Baik. Nah, tentu saja ke depan ini banyak sekali fitur-fitur yang baru nih. Saat ini, selain pengguna mobil listrik bisa mengisi kendaraan listrik di rumah, PLN juga telah menyiapkan 46 unit SPKLU di 33 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan target membangun 67 unit SPKLU sampai dengan akhir 2021. Sebelumnya, dalam pengembangan kendaraan listrik di tanah air, Presiden Joko Widodo menargetkan 2 tahun ke depan, Indonesia akan memiliki kendaraan listrik buatan sendiri, di mana kesiapan pemerintah dilihat dari adanya hilirisasi nikel di dalam negeri untuk menghasilkan baterai. Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Ya, Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan menyebutkan, rencana pemerintah khususnya pasca Presiden Jokowi menginginkan 2 hingga 3 tahun ke depan, Indonesia akan memproduksi kendaraan listrik dipandang sangat bisa dilakukan dengan kerjasama yang dilakukan semua pihak, baik pemerintah maupun swasta. Sejumlah masalah tentu dipandang masih menjadi persoalan besar bagi pemerintah untuk mendukung kendaraan listrik. Lantaran saat ini harga mobil listrik dipandang sangat mahal jika dibandingkan dengan kendaraan listrik berbahan bakar fosil. Untuk itu diperlukan kebijakan yang tepat sehingga harga mobil listrik dapat lebih murah dengan desain dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Pernyataan Pak Jokowi yang menyatakan bahwa 2-3 tahun ke depan akan banyak populasi mobil listrik di Indonesia, saya kira itu mungkin saja terjadi, asalkan memang ada kerjasama antar semua pihak dalam rangka mewujudkan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi tersebut. Karena kita tahu bahwa saat ini populasi mobil listrik memang sangat sedikit sekali di Indonesia, karena memang harganya jauh lebih tinggi ataupun lebih mahal dibandingkan dengan mobil konvensional yang lain. Oleh karena itu, dibutuhkan satu kebijakan-kebijakan di mana ke depan mobil listrik ini bisa menjadi jauh lebih murah bagi masyarakat Indonesia, serta memang karakternya juga disesuaikan dengan karakter yang Pak pemirsa, ternyata untuk mengembangkan mobil listrik di Indonesia memang tantangannya masih banyak dan cukup berat. Dimulai dari pemerintah ini harus mengembangkan SPKLU ya, yang saat ini ternyata jumlahnya baru sekitar 187 unit yang tersebar di 155 lokasi. Sedangkan targetnya di tahun 2030 mendatang nih pemirsa,
jumlah SPKLU di Indonesia ini harus lebih dari 20.000 unit. Nah, selain tantangan soal membangun SPKLU, soal harga mobil listrik sendiri juga harus lebih bersahabat sepertinya untuk kantong masyarakat Indonesia gitu ya. Karena saat ini harga mobil listrik yang paling murah itu dibanderol sekitar 649 juta. Nah, kalau kita bandingkan dengan harga mobil biasa gitu ya yang berbahan bakar fosil, mungkin kita bisa dapat 2 atau 3 mobil. Jadi memang harga mobil listrik ini juga masih dianggap cukup mahal. Nah, tantangannya artinya selain tadi ya SPKLU-nya juga harus lebih diperbanyak lagi. Kemudian juga bagaimana caranya membuat mobil listrik ini nanti harganya lebih bersahabat untuk kantong masyarakat Indonesia.